Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadua leput puah barakarakan. Alhamdulillah pada kali ini jumpa lagi bersama saya Ade, tentu di podcast ala AKC. Sore ini saya masih bersama dengan Bu Zizi atau Bu Marziati Escape, tentu dari BNN. Ya, mungkin saya pribadi masih tertarik ataupun masih penasaran ya dengan program-program dan tujuan BNN di Kabupaten Aceh Selatan. Ya, bukan karena saya mantan pemakai ataupun pernah pakai narkoba atau pecandu. Lantaran saya kepingin semua pemuda-pemudi generasi penerus bangsa bebas daripada narkoba. Makanya saya tidak bosan-bosan untuk podcast dengan BNN. Ya, selamat sore Ibu Zizi. Selamat sore Pak Ade. Gimana kabar, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak Ade. Ya, jadi alhamdulillah Ibu, kita pada sore ini bincang-bincang lagi bersama saya di studio AKC, tentu difasilitasi oleh Resto Cafe Saung Bambu Koke Aceh, Kampung Luk Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Jadi begini Bu, yang mau saya tanyakan sama Ibu mengenai biaya rehabilitasi Bu. Kalau misalnya biaya rehabilitasi si pasien itu bagaimana Bu? Baik Pak Ade. Mungkin sebelum kita jawab pertanyaan Pak Ade dulu, ucapan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ade ini setelah mengundang kami sebagai juga edukasi untuk masyarakat kita di khususnya mungkin Aceh Selatan tentang adanya rehabilitasi di BNNK Aceh Selatan. Kalau ditanyakan biaya rehab gitu Pak Ade ya. Iya Bu. Kalau kita di BNN itu gratis itu Pak Ade. Oh, gratis Bu ya? Gratis. Dimana kalau kita di BNN itu ada 2 layanan rehabilitasi, baik itu mungkin rawat jalan ataupun mungkin rawat inap gitu Pak Ade. Kalau rawat jalan, kita semua BNN kabupaten kota itu ada rawat jalannya, ada kliniknya. Berarti sejauh klien ini melakukan layanan di klinik BNNK itu free, berarti tidak dituntut biaya. Selanjutnya untuk rawat inap, kita di Indonesia itu ada 6 loka dan balai yang melayani layanan rawat inap. Iya. Itu juga free itu Pak Ade. Sampai ke sabun mandi semua disediakan. Jadi makanya sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya kepada masyarakat kita untuk tidak mengikuti daripada rehabilitasi untuk yang pecandu seperti itu Pak Ade. Iya. Jadi kalau rawat inap tempatnya di mana Bu? Kalau di daerah kita Tapak Tuan ini Bu? Kalau untuk rawat inap untuk kita Kabupaten Aceh Selatan sampai sekarang ya belum ada Pak Ade. Dan ini lagi dicanangkan Pak Ade, lagi dicanangkan juga dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Itu lagi mendorong kepada pemerintah kita untuk menyediakan lembaga ataupun tempat rehabilitasi di Aceh Selatan. Sehingga harapan kita untuk kasus pecandu itu tidak ditempatkan di dalam penjara seperti itu. Oh begitu Bu ya. Terus saya ada sedikit terganjal di kepala saya Bu. Kalau yang rawat jalan ini dia kan masih berhadapan dengan lingkungan Bu ya. Ya siap ya. Buat sementara untuk kita sembuh dari pecandu untuk direhab, kan lingkungan ini sangat berpengaruh Bu ya. Jadi kalau sepengalaman Ibu di BNN menangani kasus rehabilitasi ini Bu, ya apa enggak curiga untuk mereka balik lagi ke pemakai narkoba tadi Bu? Ya, memang ini sebenarnya adalah masalah yang kita hadapi itu Pak Adi, bahwa memang ketika mereka melakukan layanan rawat jalan itu di klinik,
ketika mereka sudah mungkin mendapatkan konseling dalam menghadapi masalah mereka dan mereka kembali ke rumah, kembali lagi bertemu dengan teman-teman dan lingkungannya, ini memang resikonya sangat besar itu Pak Adi. Itu adalah tantangan kita. Makanya kalau untuk kasus rawat jalan itu sangat diperlukan keinginan, niat yang kuat daripada seorang pecandu ataupun penyalahguna ini untuk sembuh, sehingga dia memang melakukan tindakan mungkin menghindari daripada lingkungan-lingkungan yang akan menjerumus dia kembali kepada penggunaan narkotika tersebut. Iya Bu. Jadi Bu, kalau masalah biaya tadi udah tentu free. Itu sampai berapa bulan? Itu tanpa batas Ibu? Kita punya aturannya juga Pak Adi. Kalau untuk rawat inap itu kita paketannya ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Paling maksimal itu adalah 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun Bu ya? Tapi lebih banyaknya kasusnya itu adalah 4 dan 6 bulan Pak Adi. Berarti selama klien ini di dalam tempat rehabilitasi, ya tidak dipungut biaya. Kalaupun ada, paling mungkin sekedar jajan pribadi daripada masing-masing klien tersebut. Karena selama mereka dilakukan rawat inap, itu keluarga diperbolehkan berkunjung. Oh bisa Bu ya? Iya, karena di sini sangat diperlukan juga dukungan keluarga untuk kesembuhan daripada klien penyalahguna ini. Bukan berarti ketika klien sudah ditempatkan di tempat rehab, itu keluarga tidak ambil daripada tanggung jawab. Iya. Jadi sama-sama membantu terhadap proses penyembuhan ataupun pemulihan daripada penyalahguna tersebut. Jadi Bu, yang remaja kira-kira sepengalaman Ibu di BNN ini ada nggak yang terlibat di Aceh Selatan ya? Baik, mungkin kalau kita lihat secara kasar mungkin kita menebak tidak ada kan gitu Pak Adi. Tapi Pak Adi, kita pernah melakukan tes urin, memang sudah pada tahun berapa kalau tidak salah 2019 itu kita lakukan tes urin sebagai sampel di sekolah SMA. Oh sudah pernah Bu ya? Pernah, kita sebelumnya itu kan ada programnya itu Pak Adi, kita lakukan, itu kita cuma ambil sampel, maksudnya dari sekolah mungkin yang terdiri dari mungkin ratusan, mungkin di atas 100 siswanya, itu kita tes, waktu itu kita tes 15 orang Pak Adi. Dari 15 orang ini terjaring 2 penggunaan, satu itu adalah penggunaan ganja, satu penggunaan ganja dan sabu. Memang hal itu sebenarnya disayangkan Pak Adi. Tapi itu adalah sehingga pada kasus itu anak sekolah tersebut kita kerjasama dalam sekolah, jadi dilakukan rehabilitasi rawat jalan. Oh karena tetap biar, ya? Biar tidak mengganggu sekolah Pak. Jadi pihak keluarga nanti dikasih tahu Bu ya? Iya. Sama orang tuanya ya? Mungkin izin Pak Adi, salah satu juga permasalahan yang besar sekarang Pak Adi itu adalah untuk mungkin kasus anak tingkat SMP dan SD itu Pak Adi, itu adalah penyalahgunaan lem Pak. Oh lem, ya Lem. memang, ya betul. Itu untuk tahun ini kemarin ada sempat memang satu keluarga, ada ibu-ibu dia melaporkan kepada klinik kita tentang kekhawatiran daripada keluarga tersebut terhadap anaknya. Sebenarnya efek dari lem itu besar sekali. Ya betul. Besar. Ya, coba Ibu jelaskan Bu. Saya tanyakan efeknya memang. Efeknya. Ya. Lem itu mungkin kalau kita pikir sampel Pak Adi ya. Ya. Sampel kita bisa dapatkan 5.000, anak-anak itu biasa beli itu yang berapa harganya? Ya. 6.000 atau 10.000 tuh Pak Adi, mereka bisa pakai itu berlima. Dimana sebenarnya efek yang ditimbulkan itu efek daripada halusinasi itu besar sekali. Saya ada beberapa orang dan kasus yang kita jumpai ini dengan anak-anak yang masih SMP yang menggunakan daripada lem ini. Dia ketika saya tanyakan apa yang kamu rasakan nak ketika kamu pakai lem, itu bermacam jawaban Pak Ade. Ada yang mengatakan ada naga Bu. Iya. Jadi mereka melihat naga yang secara rasional saja kita pikirkan tidak ada seperti itu. Kemudian disampaikan lagi saya seperti menjadi seorang pimpinan atau menjadi raja seperti itu. Dan mungkin banyak yang lain-lain yang membuat mereka tersebut berhalusinasi. Yang efeknya sebenarnya kok dipertahankan ataupun mungkin terus dilakukan, ya tidak pasti akan terjadi daripada skizofren nanti. Dengan dimana gejala lebih utama itu terjadi pada kerusakan otaknya secara permanen.
Jadi kalau bahasa kasarnya mungkin bisa gila Bu ya. Iya, Oh, bahasa bisa gila. kasarnya. Jadi efek rusak sabu sama lem ini perbandingannya? Perbandingannya mungkin secara data memang saya belum pernah dapat itu Pak Adi tentang perbandingannya. Tapi kalau efeknya saya rasa lebihnya ke lem itu Pak Adi. Oh, lebih parah lem Bu ya. Lem. Kalau penggunaan karena memang efek daripada lem ini maksudnya itu kan kalau cerita sabu sebenarnya kan itu adalah juga obat sebenarnya Pak Adi. Tapi kalau lem itu tidak ada istilah, dia adalah obat, itu adalah satu zat saja seperti itu. Cuma seperti sabu cuma penyalahgunaan saja yang digunakan seperti itu. Kalau lemnya kan lebih jauh lagi Pak Adi. Yang dipakai untuk lem sepatu. Sepatu ya betul Bu. digunakan. Kalau saya biasa lem sepatu yang udah rusak ya. Ya, itu yang lebihnya. Jadi kalau masalah lem ini proses rehabilitasinya itu Bu, bagaimana itu Bu? Kalau proses rehabilitasi yang dijalankan, kalau rawat inap dan rawat jalannya tergantung tuh Pak Adi. Karena ada kasus yang memang sudah parah sekali. Sudah parah sekali memang, maksudnya parahnya dia sudah harus selalu pakai lem. Sehari itu bisa menghabiskan mungkin 3 botol seperti itu. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan di otaknya itu juga sudah ya, kalaupun belum permanen sudah mengarahnya lebih jauh. Itu berarti itu harus rawat inap seperti itu Pak Adi. Tapi mungkin pada anak-anak yang mungkin baru mungkin kita bilang mungkin 6 bulan 1 tahun, itu saya rasa masih bisa dengan rawat jalan saja Pak Adi. Di mana di rawat jalan ini nantilah di situ kita jelaskan lah bagaimana efeknya, kemudian ya kita kembalikan dia itu apa sih yang ingin dicapai. Kan masih anak-anak, masih labil, masih cari teman-teman, yang masih cari identitas diri. Jadi mungkin di sinilah adanya edukasi yang benar terhadap anak tersebut. Jadi bukan di otak aja yang rusak Bu, mungkin di paru-paru juga hancur Bu ya? Ya, pasti itu Pak Adi. Kan kita tahu itu kan inhaler ya, berarti proses daripada respirasinya. Berarti mulai dari hidung mungkin bisa jadi kekeringan di pada mukosa hidung ya kan, sampai ke paru-parunya, sampai nanti bisa jadi kerusakan daripada alveolusnya. Jadi Bu, kalau ciri-ciri anak-anak yang memakai lem sama yang memakai sabu sama yang memakai ganja itu ciri-ciri di fisik ataupun di badan itu beda-beda Bu? Ya beda lah Pak Adi, sesuai dengan zatnya. Dimana mungkin kalau penggunaan lem dan ganja mungkin hampir ada persamaan sedikit lah, walaupun tidak. Oh, lem sama ganja hampir sama? Samanya misalnya seperti gini Pak Adi. Kalau penggunaan dengan orang lem sama ganja itu kebanyakannya kan halusinasinya. Menghayal lah Bu ya? Kalau ganja kan efeknya juga halusinogen lebih besarnya. Halusinogen? Nah ya, halusinogen berarti zat yang menyebabkan seseorang tersebut berhalusinasi seperti itu. Iya. Kemudian kalau kita lihat secara penampilan fisik, bahwa kalau orang penggunaan ganja biasanya kan agak kucel itu Pak Adi. Maksudnya nggak rapi, kadang malas mandi seperti itu. Jadi nggak inilah. Kemudian kalau ke lem tadi lebihnya seperti itu juga, dia tidak memperhatikan daripada termasuk kebersihan diri seperti itu. Jadi juga penampilan tidak ini, jadi terkesannya itu. Kemudian bahannya juga nanti ya malas untuk bekerja. Untuk bekerja malas Bu ya? Ya. Karena sibuk dengan halusinasinya tadi Pak Adi. Iya. Jadi yang ke depan nih Bu, apa ada terobosan baru untuk di rumah-rumah sekolah dari BNNK Aceh Selatan? Ya macam yang sudah dilakukan, yang udah beberapa tahun yang udah lewat ya tes urin ataupun ya untuk himbauan ataupun untuk pendekatan sosialisasi, itu bagaimana program-program ke depan Bu? Kalau kita BNN, saya sebenarnya pribadi agak ini juga lah Pak Ade kan, karena sebelumnya itu kita memang sampai melakukan ada penyediaan alat tes urin tuh yang kita lakukan, baik itu mungkin ke sekolah-sekolah, ke desa seperti itu. Tapi setelah keluarnya rencana aksi nasional itu bahwa semua instansi itu menyediakan anggaran tersendiri. Jadi harapannya sebenarnya itu misal seperti sekolah itu yang memfasilitasi adanya alat, nanti baru diundangnya BNN untuk kita lakukan tes urin. Jadi sejak mungkin beberapa tahun yang lalu itu, sehingga penyediaan alat itu tidak ada lagi di BNN, sehingga hal tes urin kepada sekolah itu tidak bisa kita lakukan lagi. Oh, udah tidak bisa lagi Bu ya? Ya, tidak bisa karena alat tadi Pak Ade. Alat ya? Mungkin Pak Ade kan tahu alatnya kan mahal, alat tes urin. Iya. Belum lagi aturan BNN.
Bu, Kita pakai alat 6 alat tes urin seperti alat itu. tes urin dulu kan di air apa ya? Air kencing ya? Iya. Jadi sekarang masih sama, Bu ya? Iya. Karena kan yang paling simpel, maksudnya yang paling rendahnya kan itu Pak Ade. Mungkin kalau kita mau tes untuk narkotika yang lebih yang lebih kompleks ya mungkin bisa dengan rambut seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi masih sangat terbatas. Untuk sampai saat ini yang paling yang paling mudah mungkin ya tes urin tersebut Pak Ade, yang menggunakan alat tes urin. Jadi mungkin ini yang terakhir saya tanya sama Ibu. Masalah atau kendala yang dihadapi, Bu, itu ada nggak? Kalau khusus kami rehab itu Pak Ade, saya sangat merasakan bahwa sulit kita untuk mendekati kepada masyarakat untuk terbuka bahwa masyarakat itu sadar dan mau menyelesaikan masalah penyalahgunaannya tersebut. Saya secara pribadi ketika ada kegiatan screening intervensi lapangan itu kita langsung berjumpa, langsung kita kita terjun lah, ibaratnya kita jangkau kepada penyalahguna. Dia mengaku memang dia penggunaan, tapi dia tidak mau untuk direhab misal seperti itu karena dia menyampaikan bahwa dia bisa mengendalikan. Walaupun mungkin tahun depan saya jumpa lagi dia masih dengan penggunaannya seperti itu Pak Ade. Dia beranggapan dia bisa mampu sendiri. Sebenarnya kalau emang punya etiket yang baik itu bisa saja terjadi. Cuma kebanyakannya seorang penyalahguna itu sebenarnya perlu bantuan. Iya. Untuk memantapkan dirinya itu untuk merubah tadi dari perilaku tadi penyalahguna tadi untuk bisa hidup kembali secara normal dan produktif seperti itu Pak. Ya mungkin ada tambahan dari Ibu, pesan ataupun himbauan kepada pemirsa, silakan kalau ada, Bu. Baik. Pada kesempatan ini Pak Ade ya, mohon izin saya perwakilan mungkin bidang rehabilitasi di BNNK Aceh Selatan itu sangat berharap kerjasama itu dengan seluruh masyarakat untuk sama-sama kita menyelamatkan anak generasi bangsa kita khususnya mungkin Aceh Selatan untuk hidup secara normal dan produktif kembali. Jadi harapan kami kepada mungkin keluarga dan khususnya mungkin pada teman-teman yang sudah menyalahkan narkotika, ayo kita rehabilitasi. Mungkin kami dari BNK Aceh Selatan bisa membantu menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh penyalahguna ini. Harapan kami mungkin itu Pak Ade. Ya, terima kasih Ibu. Sekian podcast kami bersama Ibu Zizi. Insya Allah pada waktu dan kesempatan lain kita bakal bincang santai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.